Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketemu lagi teman-teman sekalian di Senin sore hari. Seperti biasa kita membedah buku kumpulan doa dalam Al-Quran dan Hadis yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Waqf Al-Qahtani rahimahullah. Dan kita sudah menyelesaikan kemarin beberapa bab ya, berhubungan dengan masalah doa takut terhadap kezaliman musuh atau kezaliman penguasa ya. Kemudian juga yang terakhir itu dari bab 37 atau 36 37 sampai 39, doa apabila seseorang takut terhadap kejahatan satu kaum. Dan sudah panjang lebar kita paparkan tentu masalah makna doanya dan juga makna-maknanya serta pengamalannya. Kita akan masuk insyaAllah di bab ke-40 pada kesempatan ini, doa orang yang ditimpa keraguan dalam iman. Doa ya, orang yang ditimpa keraguan dalam iman, dan kita khususkan ini satu pertemuan walaupun di sini hanya disebutkan poin-poinnya saja, namun kita perlu garis bawahi hal-hal mendasar sekali dalam masalah ini. Teman-teman sekalian, renungi hadis Nabi SAW atau perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini perkataan yang menarik sekali. Beliau mengatakan, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah akan memberikan urusan dunia ini kepada orang yang dicintai dan orang tidak dicintai. Artinya semua akan mendapatkan. Orang beriman, orang kafir, orang saleh, orang fasik, diberikan dari dunia. Mereka makan, mereka minum, mereka berkendaraan, mereka punya jabatan, diberikan oleh Allah SWT. وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Tapi Allah tidak pernah memberikan iman itu kecuali kepada orang yang dicintainya saja. Nah, yang disebutkan oleh Al-Maruzi dalam kitab Zawaiduz Zuhud ya, Ibnu Abi Syaibah di jilid 2 halaman 294, dan Imam Bukhari juga sebutkan statement ini dalam Adab Mufrad di halaman 279, dan sanadnya disahihkan oleh para ulama. Jadi perkataan ini sangat menarik sekali ya untuk menjadi sebuah bahasan bahwasanya memang dunia ini Allah akan lapangkan kepada siapapun. Kenapa? Karena dunia ini memang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat Bukhari, kalau seandainya dunia ini senilai dengan selembar sayapnya lalat, maka niscaya Allah tidak akan memberikan seteguk minum untuk orang-orang kafir. Tapi karena tidak ada nilainya, dan Anda sebagai seorang muslim tentu tidak asing kalau Anda coba mulai mendekatkan diri kepada agama dan mempraktikkan isi-isi wahyu Al-Quran dan Sunnah, maka Anda akan temukan banyak dalil seperti misalnya hadis tentang sholat sunnah sebelum sholat subuh. Dikenal dengan sunnatul fajr. Apa kata Nabi SAW? Rak'atail fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunnah fajr lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi solat sunnah dikerjakan rakaat pertama iftitah al-fatihah dengan al-kafirun, rakaat kedua al-fatihah dengan al-ikhlas, lalu dengan penyempurnaan gerakan-gerakan sudah kita tahu dari ruku, sujud, i'tidal, dulu di antara dua sujud dan tahiyat, maka Anda sudah mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis yang pernah kita pelajari tentang keutamaan zikir pagi petang pada saat kita bahas dalam buku kita ini, beberapa bab yang lalu tentunya. Kalau Anda masih ingat atau kalau Anda sudah lupa, saya ingatkan kembali. Yang ingat tentunya kita tazkir atau memperbaharui saja ya. Sabda Nabi SAW sampai membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali selepas sholat subuh, sebelum dia mengubah posisi kakinya, maka dia akan menjadi penduduk bumi yang terbaik pada waktu itu. Artinya begitu mudahnya kita mendapatkan dunia dan seluruh isinya ini. Hanya dengan amal-amalan yang sedikit saja. Gitu kan? Amal-amalan yang sangat sedikit saja. Makanya dunia tidak ada nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim kata Nabi SAW, ad-dunya mal'una wa mal'un ma fiha. Dunia ini terlaknat dan terlaknat semua di dalamnya illa ya zikrullah ta'ala, atau berzikir kepada Allah. Dalam riwayat lain illa aliman wa muta'alliman ya. Kecuali orang yang belajar ataupun orang yang mengajar ataupun orang yang belajar agama.
Jadi memang dunia ini sebenarnya kecil. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang dia cintai dan orang tidak dicintai untuk kebutuhan mereka gitu. Ini jawaban sekaligus kalau Anda melihat orang-orang kafir kok masih diberikan rezeki padahal mereka kafir. Nah ini karena jawabannya dunia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang dia cintai. Nah ini yang jadi bahasan kita. Kan kita sedang membahas dua orang yang ditimpa keraguan dalam iman. Kenapa? Karena mereka masih belum tahu ya, nilai iman itu sendiri. Mereka belum tahu. Orang kalau sudah punya iman, saudaraku iman dalam hatinya, bisa berubah total. Dari orang pelit menjadi dermawan, orang jahat menjadi orang baik. Anda lihat kalau orang-orang yang sudah taubat, menjadi baik mereka. Dulunya preman, dulunya perampok, dulunya penjahat. Kalau dia sudah taubat, masuk iman dalam hatinya, walaupun kecil cahayanya, belum menjadi seorang mukmin yang kuat imannya, sudah cukup membuat dia meninggalkan perbuatan buruk dan dia coba menjadi orang yang baik. Jadi iman itu mengubah orang. Dari pelit menjadi dermawan, dari jahat menjadi baik, dari penakut menjadi pemberani, ya. Berubah semua. Jadi iman itu punya nilai yang sangat mahal sekali. Ya. Makanya pada saat ditanya kepada Nabi SAW, apa yang amal yang paling Allah cintai, yang paling bagus? Kata Nabi SAW, engkau beriman kepada Allah. Ya. Nanti kan kita jelaskan juga ada hadits berhubungan dengan masalah itu. Namun sebelumnya kita angkat ada statement sebagian salaf. Mereka mengatakan, jadi setelah mereka beriman, mereka menuntut ilmu, terus kemudian mereka menikmati semua isi wahyu. Yang halal mereka nikmati, yang haram mereka tinggalkan. Mereka sibuk dari amalan perintah, dari amalan wajib ke sunnah, sunnah ke wajib. Dan mereka meninggalkan semua yang haram juga yang makruh. Mereka sibuk begitu terus sampai mereka wafat, mereka akan rasakan ketentraman jiwa yang luar biasa. Ya, orang yang sudah merasakan kenikmatan ini luar biasa. Ya. Walaupun keadaan ekonomi mereka miskin, fisik mereka ada yang cacat, mereka tidak punya pendidikan yang tinggi, mereka tidak punya jabatan dan harta yang cukup, tapi mereka bisa tenang dengan keimanan itu. Ya. Kata sebagian salaf, "Lau ya'lamul muluka wa abna'ul muluki ma nahnu fihi lajaliduna alaihi bisuyuf." Kalau seandainya para raja dan pangeran-pangeran, ya, anak-anak raja, mengetahui kenikmatan yang ada dalam hati kami dari keimanan ini, maka mereka akan mencuri itu, menyiksa kami dengan pedang-pedang. Ibnu Taimiyah rahimahullah pada saat beliau lagi di penjara, pada saat itu, dan beliau dengan sangat tenang, tetap saja tenang di penjara, beliau tetap beribadah, ada makanan dikasih, beliau makan, tidak ada keluhannya orang beriman. Dia tahu kalau dia diberikan nikmat, dia bersyukur, diberikan cobaan, dia bersabar. Maka beliau mengatakan kalau seandainya raja-raja itu mengetahui bagaimana ketentraman hati kami yang kami miliki ini. Walaupun kami nggak punya harta, ya, tapi kami punya keimanan, kami tidak punya jabatan, tapi kami punya keimanan. Maka mereka akan membelah dada-dada kami karena cemburu dan mereka akan ambil ketentraman jiwa itu. Subhanallah, saya sering temukan ada orang-orang miskin. Kalau kita lihat keadaannya di Jakarta, Anda bisa nampak, kelihatan sekali. Ya. Gang demi gang bersebelah-sebelahan, rumah mepet-mepet, ukurannya cuma sekian 2 meter kali 2 meter, kecil sekali. Tapi subhanallah kalau orang ikuti dengan keimanan, di sekitar situ ada musola, kalau azan mereka pergi sholat. Kita temukan mereka senang-senang saja, mereka senyum-senyum, mereka bahagia dengan anak istrinya. Ya. Tentram. Itu karena ada keimanan. Jadi memang iman itu sesuatu yang mahal teman-teman. Dan harus kita mencari iman itu. Ya, dengan cara mempelajari tentunya. Ya. Nanti kan kita jelaskan juga kiat-kiat untuk istiqamah dalam keimanan itu. Tapi kita renungi dulu sebuah hadis yang mulia. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim di nomor 38 dari hadis Abu Amr radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan juga Abi Amrah. Jadi khilaf di antara nama sahabat ini. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Maksudnya ini kunyanya, ya, julukannya yang berbeda. Apakah Abu Amri atau Abu Amrah, ya. Namanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku satu perkataan dalam Islam yang aku bisa fahami Islam ini seketika dan aku berpegang teguh pada itu. Aku tidak perlu tanya orang lain lagi. Mudah aku fahami, simple. Islam itu apa sih? Gitu.
Maka beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, "Qul amantu billah thumma istaqim." Ikrarkan dengan lisanmu, fahami dengan otakmu, fikiranmu, ya, resapi dengan hatimu, Tuhanku Allah, aku beriman kepada Allah, lalu istiqamah. Maksudnya, yang dia perintahkan kerjakan, yang dia larang jauhi. Itulah Islam. Udah. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu patuh kepadanya. Ya. Nah, syaitan tidak mau ini terjadi. Dia akan berusaha dengan 1000 jalan, 1000 cara, atau beribu-ribu bahkan jutaan cara untuk menyesatkan kita. Untuk menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk iman. Menggoyahkan keimanan kita. Dengan cara dia menjerumuskan dalam kemaksiatan. Karena iman tidak akan pernah bersatu dengan kekufuran dan kemaksiatan. Tidak mungkin. Ya, ini ibarat air sama minyak. Nggak mungkin. Pasti akan ada satu di atas, satu di bawah gitu. Ya. Maka kalau Anda pupuk keimanan Anda dengan terus beramal soleh, iman itu akan bertambah terus. Anda akan makin lama makin benci dengan kemaksiatan dan tidak suka. Tapi kalau Anda pupuk dosa Anda, maka lama-lama ini bersaing nih dalam diri Anda. Kalau dia bisa lebih dominan dalam diri Anda daripada iman, maka akan hilang keimanan tersebut. Tidak akan ada lagi terasa kenikmatan dalam beribadah gitu. Bahkan ada orang menghilangkan secara totalitas keimanannya dengan terjerumus dalam dosa yang sudah jauh daripada agama Allah SWT, kepada kekufuran, murtad misalnya, atau kemunafikan. Ya. Sementara orang-orang yang coba berpegang teguh pada imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka konsisten, istiqamah, seperti tadi dijelaskan dalam hadits itu ya. Dan itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala cukup banyak dalam ayat Al-Quran. Di antaranya Anda bisa buka surah Al-Ahqaf, surah Al-Ahqaf ya. Al-Ahqaf ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan atau mengatakan Tuhan kami Allah. Jadi tidak ada Tuhan lagi, tidak ada tempat bergantung, nggak ada yang perlu dipatuhi, dikerjakan perintahnya dan tidak ada pula yang ditinggalkan larangannya kecuali Allah gitu. Kemudian mereka istiqamah kata Allah, konsisten udah. Yang halal nikmati, yang perintah dikerjakan, yang dilarang tinggi jauhi. Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Tidak ada kekhawatiran di dunia, walaupun mereka miskin, walaupun mereka sakit, cacat secara fisik, mereka akan tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Dan mereka tidak akan pernah berduka cita, walaupun di akhirat juga. Semua kebahagiaan, ketentraman jiwa. Di dalam surah Fussilat, ayat yang lain, ayat 30-nya. Surah Fussilat ayat 30. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang bagaimana orang-orang beriman ini pada saat mereka wafat, mereka didatangi dan dikunjungi oleh para malaikat yang memberitahukan berita gembira untuk mereka. Dalam Fussilat, surah Fussilat ayat 30 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka itu. Konsisten, udah. Tidak goyah sama sekali. Ya Allah bilang boleh, boleh. Ya Allah perintahkan kerjakan. Ya Allah bilang tidak boleh, tidak boleh. Maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan di saat mereka akan wafat atau mereka ya, mati, janganlah kamu takut menghadapi kematian dan apa yang sudah kematian itu, dan jangan merasa sedih dengan berpisah dengan sanak kerabat, pekerjaan, istri, anak, suami, nggak perlu sedih. Ya. Dan bergembiralah kalian. Sekarang kalian akan dapat balasan jauh lebih baik daripada itu semuanya. Dengan surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Jadi artinya, yang kau temukan di surga akan membuat kamu lupa semua dengan dunia itu. Tak usah khawatir. Dalam sebuah hadis dijelaskan, kalau malaikat-malaikat ini akan Allah utus pada saat menjelang ajalnya akan datang. Beberapa saat, Allahu a'lam kapan tepatnya. Tapi sebelum dicabut ruhnya, dia ketakutan sebenarnya. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, Allah akan rindu bertemu dengannya. Dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Para sahabat sempat sedih mendengarkan hadis ini. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah,
apakah kalau seseorang di antara kami takut mati, berarti dia benci bertemu dengan Allah? Sehingga Allah juga benci padanya gitu. Kata Nabi SAW, bukan seperti itu. Tapi orang beriman pada saat menjelang akan wafat, maka Allah akan datangkan beberapa malaikat yang akan menyampaikan kepada mereka tentang amal-amal soleh mereka. Ini loh sholatmu, ini loh puasamu, ini loh zakatmu, ini segala macam. Dan karena ini semua kamu lakukan, ini balasannya kau akan masuk ke dalam surga. Ini loh surgamu. Lalu dibukakan, diperlihatkan kepada dia surga dia. Dengan itu, dia rindu sekali ingin segera mati, ingin wafat. Dia rindu ingin bertemu dengan Allah untuk dapat balasan tersebut, dan Allah pun rindu bertemu dengannya. Sebaliknya orang kafir, ya, orang munafik, ya, ini kalau mereka mau meninggal akan datang malaikat-malaikat memperlihatkan dosa-dosa mereka. Ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu. Karena ini kau akan masuk neraka, diperlihatkan neraka. Maka dia ketakutan. Dia pun benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan dia. Ya, itu maknanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW dan orang beriman ini konsisten, istiqamah. Kalau udah tahu ini, beriman, sudah jalankan saja. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Hud ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Sudah tahu ini kalau Allah, kalau Rasul sudah tinggal pegangin. Jalan di atas itu saja. Yang Allah dan Rasulnya bolehkan, nikmati. Kerjakan. Yang Allah ya, atau nikmati kalau dibolehkan. Yang diperintahkan kerjakan. Yang dilarang jauhi. Maka tetaplah kau Muhammad dan orang beriman bersamamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat bersama kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini maksudnya jangan lagi mengulangi dosa, atau jangan juga kalian mengerjakan ibadah yang terlalu memaksakan diri, akhirnya membuat kalian tidak bisa istiqamah. Semua dikerjakan dengan proporsional. Ya. Dan ini satu hal yang penting untuk digarisbawahi. Baik teman-teman sekalian, agar kita tidak masuk dalam masalah keraguan, ya, keraguan dalam masalah keimanan ini, di sini penulis buku, ya, Syekh Sa'id rahimahullah menyebutkan beberapa poin. Yang pertama, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah. Disebutkan ada footnote nomor 164, diriwayatkan Bukhari jilid 6 halaman 336 dan juga Muslim jilid 1 halaman 120. Maksudnya, di saat sudah ada keraguan datang, mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tolonglah hambamu ini agar keimananku tidak goyah misalnya. Ya. Kemudian yang kedua, berhenti dari keraguannya. Bagaimana caranya berhenti dari keraguannya? Jangan dia ikutin terus bisikan syaitan itu. Nanti akan kita jelaskan bagaimana caranya supaya bisa istiqomah dengan keimanan sehingga tidak goyah-goyah gitu. Kemudian yang ketiga, dan ini yang dimaksud dengan doa yang dimasukkan dalam bab 40, yaitu mengucapkan amantu billahi wa rusulih. Aku beriman kepada Allah dan para rasulnya. Hadits ini riwayat Muslim di 1 halaman 119 sampai 120. Artinya, kalau Anda sudah ragu, benar gak sih ada Allah, benar gak sih ada malaikat, benar gak sih ada surga dan neraka, Anda ragu. Ya. Benar gak orang kalau sholat itu, jadi orang sholat itu akan diberikan rezeki, akan diberikan keselamatan. Kok banyak orang kafir, ya, mereka malah tetap menikmati. Padahal sudah kita jelaskan tadi. Perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dunia memang Allah kasih orang kafir dan orang beriman. Karena tidak ada nilainya itu. Gitu kan? Tapi iman tidak diberikan kecuali orang yang Allah cintai saja. Maka Anda mengatakan amantu billahi wa rusulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah riwayat lain, kalau mengucapkan ini, maka Allah akan hilangkan keraguan tersebut. Ada sebuah riwayat juga yang lain yang berbunyi bahwasanya seorang sahabat, ya, Nabi SAW mengatakan, mungkin seseorang di antara kalian mengatakan, ya, atau dibisikkan oleh syaitan, siapa yang menciptakanmu, kemudian misalnya dijawab Allah, lalu siapa yang menciptakan Allah gitu kan. Jadi memunculkan keraguan-raguan gitu. Maka kata Nabi SAW, kalau sudah sampai pada tingkat itu, katakanlah amantu billahi wa rusuli. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya, yang keempat yang beliau sebutkan di sini adalah, hendaklah membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 3.
yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud jilid 4 halaman 329 dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Abu Daud jilid 3 halaman 962. Yaitu kita membaca surah Al-Hadid ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dialah yang zahir, yang nampak, dan dialah yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ini akan menepis was-was syaitan yang banyak membisikkan keraguan di dalam diri kita. Teman-teman sekalian, tentu dalam hal istiqamah dalam keimanan ini butuh kiat-kiat. Butuh kiat-kiat. Ya. Yang pertama sekali, sering kami sampaikan ini adalah ilmu. Ilmu. Selalu belajar teman-teman sekalian. Selalu dengarkan ceramah. Selalu. Selalu sibuk dengan cuplikan demi cuplikan. Kisah orang soleh dari kisah orang soleh. Dari ayat Al-Quran ke ayat yang lain. Dari hadis Nabi SAW ke hadis yang lain. Ada riwayat yang menarik dari seorang juru tulis Nabi SAW yang bernama Handala Al-Usayyidi. Ya. Dia berkata, Abu Bakar pernah menemuiku, lalu ia berkata padaku, bagaimana keadaanmu wahai Handala? Maka aku mengatakan, Handala kali ini sudah jadi munafik. Abu Bakar berkata, subhanallah, apa yang kau katakan? Aku menjawab, kami jika berada di sisi Rasulullah SAW, kami teringat neraka dan surga. Sampai-sampai kami seperti melihatnya di hadapan kami. Jadi kalau kami lagi hidup ikut dalam majelis ilmunya Nabi, kami betul-betul seperti takut neraka dan teringat neraka dan kami seperti melihat depan mata. Namun ketika kami keluar dari majelis Rasulullah SAW dan kami bergaul dengan istri dan anak-anak kami, sibuk dengan berbagai urusan, kami pun jadi banyak lupa. Nggak lagi sibuk dengan zikir dan ibadah. Abu Bakar mengatakan, kami pun merasakan hal yang sama. Lalu kata Handala, kemudian aku dan Abu Bakar berdua menghadap Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, jika kami berada di sisimu, kami akan selalu teringat pada neraka dan surga sampai-sampai seolah-olah surga dan neraka itu benar-benar nyata depan mata kami. Sampai pada tingkat itu imannya. Terasa semangat sekali kejar surga dan semangat sekali untuk meninggalkan haram karena khawatir masuk ke dalam neraka. Namun, jika kami meninggalkan majlismu, maka kami tersibukkan dengan istri, anak, dan pekerjaan kami. Sehingga kami pun banyak lupa. Maka Nabi SAW bersabda dalam, ini pentingnya majlis ilmu. Hadits ini riwayat Imam Muslim, nomor 2750 ya. Kata Nabi SAW, Walladhi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku dalam genggaman yang maksud demi Allah, illau talumuna ala ma takununa indi. Ya. Kalau seandainya kalian betul-betul konsisten dalam beramal sebagaimana kalian ketika berada di sisiku. Ya. Wa fi dzikri, dan juga kalian terus ya, mengingat-ingat. Saya terus kalian jadikan dari ilmu ke ilmu, sibuk dengan itu. La safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum walakin ya Handalatu sa'atun wa sa'ah. Maka niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur kalian, bahkan di jalan-jalan kalian. Namun Handala, lakukanlah sesaat demi sesaat. Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Maksudnya itu memang umum terjadi. Tapi kalau kau bisa lakukan sampai pada tingkat di majelis ilmu, imanmu bertambah. Seperti misalnya kita majelis ilmu seperti ini. Semoga Allah tambah keimanan insyaAllah. Bila kita ikhlas pasti Allah tambah. Allahumma amin. Kemudian setelah bubar pun kita tutup nanti Zoom kita atau medsos kita. Kemudian kita sibuk lagi dengan ilmu yang lain. Cerita yang lain. Kita sibuk aplikasikan dalam kehidupan kita ibadah. Dan dengan sibuk dengan ibadah pasti kita akan jauh dari kemaksiatan dengan izin Allah SWT. Maka sampai pada tingkat para malaikat pun akan kagum dengan kita. Namun kata Nabi SAW, kebanyakan orang, hai Handala, mereka sesaat begini dan sesaat begitu. Itu minimal sekali. Kalaupun harus sampai terlalaikan, jangan lupa segera kembali. Tapi di sini kita bisa lihat bagaimana sebenarnya yang dimaksudkan adalah kalau orang selalu sibuk dengan ilmu,
dari ilmu ke ilmu, itu pasti akan besar sekali pengaruhnya pada keistiqomahan. Pasti nggak mungkin tidak gitu. Ya. Jadi ini poin tidak perlu lagi diragukan oleh seseorang. Apalagi dengan keutamaan banyaknya majelis ilmu. Ilmu itu teman-teman sekalian sebagaimana kata Ali radhiyallahu anhu akan mengawasimu. Ya. Sementara harta engkau yang mengawasinya. Ilmu itu ibarat bodyguard buat kita. Setiap kali kita mau makan, mau minum, mau tidur, mau aktivitas apapun, ilmu akan mengatakan ini boleh atau ini tidak boleh. Dia terus mengawasi kita. Anda bisa rasakan ya, kalau Anda sudah mulai belajar ilmu agama dan Anda sudah mulai banyak tahu, dia seperti sosok makhluk yang ada sebenarnya sebelah kita. Kita kalau lihat khamar mau sentuh, haram. Dan kita kayak betul-betul kayak diberhentikan ya. Walaupun tidak nampak wujudnya. Begitu luar biasanya pengaruh ilmu itu. Oke, ini Anda bisa rasakan. Maka dengan ilmu itu, dari majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain tidak ada manfaat yang didapatkan kecuali keimanan. Pondasi dasarnya keimanan yang sedang kita bahas ini adalah ilmu. Kalau ilmu sudah ada, iman akan ada. Dan iman ini akan mengubah orang, tadi saya katakan, dari buruk menjadi baik, dari pelit menjadi dermawan, jadi bodoh menjadi pintar, dari penakut menjadi pemberani, dan seterusnya, gitu kan. Lalu kemudian kalau iman sudah ada, kita jadi leluasa mengerjakan semua perintah Allah dan juga meninggalkan apa yang dilarang. Jadi ini poin yang harus kita pegangi baik-baik. Nabi SAW sangat gembira dengan para penuntut ilmu. Sampai kalau ada yang datang beliau mengatakan marhaban bitalabatil ilm, selamat datang para penuntut ilmu. Lalu beliau menyebutkan banyak hadisnya. Di antaranya siapa yang keluar menuntut ilmu ikhlas, maka mendapatkan pahala haji yang lengkap. Dalam riwayat lain seperti jihad di jalan Allah, gitu kan. Para ulama mengatakan sesungguhnya para syuhada ya membela agama Allah ini dengan menumpahkan darah mereka, dan para ulama mereka membela agama Allah dengan tinta-tinta mereka. Ilmu-ilmu yang mereka sampaikan. Bahkan ada statement sebagian salaf mengatakan bahwasanya ya tulisan tinta seorang ulama itu lebih afdal daripada sekian darahnya para syuhada. Karena syuhada untuk diri dia sendiri. Dia mati syahid untuk dia sendiri. Tapi ulama, para penuntut ilmu, enggak. Untuk manfaat orang banyak. Gitu. Ya. Bukan cuma untuk dia saja. Walaupun jihad memang juga mungkin bisa membela agama Allah. Tapi kan kalau dia mati syahid ya dia sendiri. Tapi kalau para ulama, kalau di sana darah mereka tumpah, para syuhada untuk diri mereka sendiri. Kalau di sini tumpah tintahnya dituliskan atau diajarkan seperti ini, maka akan ya besar sekali manfaatnya buat orang lain pun. Membuat orang sadar. Buat orang kembali kepada agama Allah SWT. Makanya sangat wajar kata Nabi SAW. Para pengajar ilmu agama ini. Para ulama, para pengajar. Itu akan dimohon ampunkan. Ya, oleh para penghuni langit. Oleh para penghuni bumi. Bahkan sampai semut di lubang-lubangnya. Dan juga ikan-ikan besar di lautan. Anda coba tangkap teman-teman. Berapa miliar jumlahnya semut. Semua memohon ampun untuk Anda karena Anda menuntut ilmu. Lalu kenapa kita tidak lakukan ini? Kenapa masih, nanti aja deh. Kan acara Zoom atau acara live saya seminggu sekali hari Senin. Udah itu aja deh. Loh, jangan. Jangan akhi dan ukhti. Kalau Anda sudah rasakan manfaatnya ternyata dengan satu majelis ilmu menambah keimanan, buat judul kehidupan Anda, tidak ada hari tanpa ilmu. Besok Anda dengarkan lagi, lusa Anda dengarkan lagi, terus begitu. Dan bisa berbeda tema. Anda bisa belajar fikih, bisa belajar hadis, bisa belajar Quran, bisa belajar sirah. Banyak yang bisa Anda pelajari. Anda bisa pelajari masalah adab dan akhlak. Ya. Banyak luas sekali bahasan atau cakupan agama ini. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian adalah, ini tidak kalah penting, amalkan ilmu itu. Banyak penuntut ilmu, tapi tidak mengamalkan. Tidak mengamalkan. Yang paling sering ditinggal ini, amalan yang dianggap hukumnya sunnah. Artinya, definisi sunnah yang sesuai dengan definisi para ulama fikih. Ya. Bukan sunnah yang merupakan globalnya istilah apa yang diucapkan dan dikerjakan Nabi SAW dan para sahabat. Tapi sunnah dalam hukum fikih. Maksudnya definisinya yang kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kayak sholat sunnah, sholat qabliyah, sholat duha, sholat sunnah, puasa Senin, Kamis, dan seterusnya.
Nah, mereka kebanyakan para penuntut ilmu ini pun terkurung di, itu kan cuma sunnah. Kalau orang-orang awam, wajib mereka lebih banyak digoda oleh syaitan. Kalau para penuntut ilmu mungkin mereka sudah tidak lagi ya, meninggalkan yang wajib kalau penuntut ilmu. Tapi yang sunnah ini selalu terkurung dengan istilah kan cuman sunnah. Begitu. Lalu kalau sunnah Anda tinggalkan, Anda tidak pernah lagi sholat, Anda tidak perlu mengerjakan sholat qabliyah, ba'diyah, duha, sholat tahajud, sholat wudu, sholat taubat, sholat tahiyat masjid. Anda tinggalkan semua itu. Lalu apa manfaatnya disebutkan dalam riwayat? Ya, ada dalam wahyu. Di sinilah justru bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Anda. Saya punya prinsip pribadi tentunya. Allah alam kalau saya salah, tapi saya punya prinsip. Saya kalau sibukkan diri dengan amal-amal sunnah, maka amal wajib saya akan terjaga. Dan saya rasakan manfaatnya itu. Kalau kita sibuk menjaga sholat qobliyah, sholat ba'diyah, pasti kan kita jaga sholat wajibnya. Begitu juga dengan kita sibuk dengan puasa Senin Kamis, puasa sunnah. Kita akan, nanti Ramadan akan jadi mudah. Karena kita sudah sibuk juga. Tapi kalau orang tinggalkan amal sunnah ini, maka wajibnya terancam sekali digoda oleh syaitan untuk dia tinggalkan, untuk dia lalaikan. Dan pertanyaan sederhana teman-teman, kenapa nggak diamalin sunnah? Kenapa masih ada yang tidak puasa Senin Kamis? Masalahnya apa? Apakah sama tadi di benak Anda syaitan bisikan, kan cuman sunnah? Nggak ada orang puasa, meninggal dunia. Bahkan anda bisa melalui prosesi ya, terapi kesehatan sebenarnya 1 minggu 2 kali dengan Senin Kamis. Anda masih punya Selasa, Anda masih punya Rabu, Anda masih punya Jumat, Sabtu, Ahad untuk Anda aktivitas yang tanpa puasa. Itu kesehatan buat tubuh Anda. Ya. Sekaligus pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi petang. Oh, kan cuma sunnah zikir. Baca Quran, sunnah. Jadi tidak diamalkan. Banyak sekali. Lalu Anda kalau tidak sibukkan dengan itu, apa yang Anda lakukan? Amal wajib, sholat 5 waktu saja. Dalam keseharian. Ya. Kecuali kalau pas Ramadan baru Anda ada puasa. Atau pas tahun sekali Anda kena haul masa zakat Anda. Ya. Berarti kalau Anda cuma fokus kepada yang wajib, banyak sekali waktu luang Anda. Kalau Anda tidak sibukkan dengan sunnah, apa yang Anda lakukan? Dosa. Ya. Tapi kalau Anda dari sunnah ke sunnah, maka itu terus. Dan kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, dalam hadis Bukhari, La yazalu abdun yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku, ya, dengan amal-amal sunnah. Dengan dia mengerjakan, mempraktikkan ilmu yang sudah dia tahu gitu. Sampai aku mencintainya, kata Allah. Fa'idha ahbabtu, kalau aku sudah mencintai, kuntu lahu sam'uhu liyabsuru, sam'uhu liyasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Maksudnya Allah akan jaga pendengarannya. Wa basaru ladzi yabsuru bihi, dan penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadu ladzi yabsuru alaih, dan tangan yang dia gunakan untuk menjama. Wa rijlu ladzi yamshi alaih, dan kaki yang dia melangkah ya, dengannya. Allah akan jaga semua anggota tubuhnya. Dan Allah akan mencintai dia dengan amal-amal sunnah. Dan hadis yang masyhur riwayat Bukhari juga yang kata Nabi SAW, awal amal hisab hari kiamat adalah solat. Kalau solat itu baik, beruntunglah dia. Riwayat lain akan membantu amalan yang lainnya. Kalau rusak, maka rugilah dia dan akan menghancurkan amal-amalan yang lain. Kan begitu. Lalu kata Nabi SAW, kalau solatnya yang wajib ada yang kurang, maka ya akan karena Allah berfirman kepada para malaikat, ya, cari amal-amal sunnahnya, solat sunnahnya. Kalau ada, lengkapkan solat wajibnya supaya dia lolos. Dan itu berlaku pada amal-amal yang lain. Maksudnya, puasa Ramadan Anda dibantu dengan puasa sunnah Anda. Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa hari Tasu'a, tanggal 9, dan Ashura 9 dan 10 Muharram. Puasa hari Arafah, ya, tanggal 9 Zulhijjah. Itu akan membantu. Itu akan membantu. Ya. Begitu juga dengan zakat, dibantu dengan sedekah. Haji dibantu dengan umroh. Maka ini praktekin teman-teman sekalian. Berapa kali sudah Anda dengarkan tentang sholat malam, tapi apakah Anda sudah sholat malam? Kalaupun sudah, apakah Anda sudah konsisten? Kalau sudah konsisten, bagus, jaga sampai mati. Sedekah, baca Quran, bakti sama orang tua, dan segala macam amal. Praktekin. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah membentuk komunitas. Ini sering kami sampaikan. Bentuk komunitas. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama sahabatnya. Sesuai dengan keadaan lingkungannya. Falyandur ahadukum ila man yukhalil. Maka seseorang dari kalian harus melihat siapa yang dia
jadikan sebagai sahabatnya. Tidak bisa Anda mengatakan, saya tidak terpengaruh Ustaz. Bohong, Anda bohongi diri Anda sendiri. Hidung kita ini bisa bedain bau wangi, bau busuk seketika. Mata kita ini bisa bedain mana terang, mana gelap seketika. Telinga kita bisa membedain mana intonasi suara ribut, mana yang tidak. Lidah kita bisa bedain ini pedas, asam seketika. Ya, kulit kita bisa merasakan ini panas kah, ini dingin kah. Seketika semuanya. Sensitif sekali manusia itu. Anda duduk dengan ahli maksiat lalu Anda mengatakan, oh saya tidak terpengaruh. Dia cerita tentang zinanya, dia cerita tentang khamernya, dia cerita tentang penipuannya yang berhasil. Terus Anda bilang Anda tidak terpengaruh. Gak mungkin. Sebagaimana juga Anda kalau duduk sama orang saleh, Anda akan terpengaruh. Anda dengarkan tentang ayat Al-Quran, maknanya. Allah sentuhkan keimanan dalam hati. Tentang Nabi Muhammad SAW, tentang orang-orang saleh, Anda akan tersentuh. Dan itu yang digambarkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, nomor 2101. Kata Nabi SAW, "Mathalul jalisis salihi wal jalisis su." Perumpamaan komunitas teman duduk ya, yang saleh dan komunitas yang buruk. Kamathali sahibil misk. Kalau yang majlis yang baik seperti penjual minyak wangi. Wakiril haddad, dan majlis yang buruk seperti pandai besi. Ya. La ya'damuka min sahibil miski imma an tashtarihi. Kalau penjual minyak wangi, maka kau tidak akan dapat kecuali kau membeli darinya, au tajidu rihahu, atau engkau mendapatkan bau wanginya,